Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Astuti, Stambuk M1B1211033, kelas A, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan materi PowerPoint dari saya tentang keterkaitan Laut Natuna dengan zona ekonomi eksklusif. Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebar ke 38 kabupaten atau kota di 12 provinsi. Panjangnya garis perbatasan dengan satu negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerjasama antar negara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Zona ekonomi eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai, dan oleh karena itu tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat yang yuridis, yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya. Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna, yang tumpuk tindih dengan batas 9 dash line milik RRT. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam 9 dash line. Sifat dari 9 dash line yang hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu. Dalam hal serupa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kecuali klaim 9 dash line dianggap melanggar kedaulatan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Indonesia memiliki kedaulatan di perairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana. Hal ini dikarenakan Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim 9 dash line yang dibuat oleh RRT, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keuntungan wilayah terkait dengan batas klaim 9 dash line atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum disepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna. Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT di Laut Cina Selatan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya interferensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Sebagai upaya penanganan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan dan pengawasan di kawasan Indonesia melalui penjagaan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran maritim yang kerap dilakukan oleh pihak RRT. Kronologis dan substansi dari sengketa. Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRT secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah RRT sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRT. Seutuhnya terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari dinasti Mong menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claimant status yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun.
Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penegak dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Indonesia juga tidak boleh mensampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Faktor penghambat dari penyelesaian sengketa ZII Kepulauan Natuna. 1. Faktor internal. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga hak berkedaulat memang menunjukkan hasil yang positif. Hanya saja tidak lanjut dalam upaya penegakan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan sengketa. Ini masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia tanpa adanya sistem penanganan pelanggaran hukum yang terstruktur. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa adalah tindakan dari pemerintah RRT yang tidak kooperatif dalam menjalankan kesepakatan bersama mengenai implementasi dari Kode Etik Wilayah Kemaritiman dengan berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan pihak RRT sehingga menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa. Itulah materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.